Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Suwardi Effendi Saputra, SPD, guru dari SDN 028 Tapu Indah, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pulauan, Provinsi Riau. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan ke-11 Kabupaten Pulauan. Di sini saya akan mempraktekkan percakapan pra-observasi. Di sini saya pun tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan kerja saya, yaitu Bu Anita Sitorus SPD. Mana Bu, sehat Bu? Alhamdulillah. Jadi di sini saya akan melakukan percakapan sama Bu Anita terkait tentang kegiatan-kegiatan observasi kelas yang dilakukan insya Allah pada hari Jumat. Baik Bu, di sini saya sengaja menjumpai Ibu karena tidak lama lagi kita melakukan observasi kelas Bu ya. Jadi kali ini sebelumnya gimana kabar Ibu? Sehat? Sehat Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu sehat ya Bu ya. Nanti Bu, sebelum kita melakukan observasi kelas, kita ini melakukan percakapan pra-observasi. Nah, tujuannya itu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nanti di situ saya tentunya akan memberi masukan, bimbingan dan lain sebagainya Bu ya, tentang terkait observasi yang Ibu lakukan nanti. Jadi di sini tujuannya untuk mengembangkan kompetensi khususnya bagi Ibu nanti ketika di kelas Ibu SS sendiri. Baik, sebelumnya kira-kira materi apa yang nanti akan Ibu sampaikan? Materi yang akan saya sampaikan adalah antonim dan sinonim. Berarti materi Ibu sampaikan tentang antonim dan sinonim. Kemudian Bu, apa kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Ibu inginkan ketika memberikan materi kepada anak Ibu? Tujuan yang saya inginkan kepada anak-anak saya agar anak-anak saya lebih mengerti apa arti dari sinonim dan antonim, dan mereka lebih memahami perbedaannya dengan antonim yang lawan kata dan sinonim yang sama. Nah, kira-kira selain tujuan pembelajaran Ibu sampai tadi, apa area pengembangan yang ingin Ibu terapkan kepada anak Ibu? Pertama, area pengembangannya adalah di sekolah dalam kelas. Ingin saya kembangkan dan ingin saya nalarkan kepada anak-anak supaya lebih mengerti lagi tentang pembelajaran yang akan saya berikan, dan kalau memang mereka merasa kurang memahami akan saya bawa ke masyarakat. Berarti tepatnya pengetahuan anak ya, pengetahuan dan keterampilan. Jadi di antara dua pengembangan ini, pengetahuan dan keterampilan, kira-kira apa yang spesifik yang ingin dikembangkan? Saya ingin mengembangkan pengembangan keterampilannya. Keterampilan ya. Oke, spesifiknya adalah keterampilan. Nah, kemudian setelah Ibu tujuan pembelajar udah, pengembangan diri anak udah. Nah, kira-kira strategi yang Ibu lakukan dalam proses pembelajaran nanti, kemudian model pembelajaran apa kira-kira yang Ibu gunakan? Kalau strateginya akan saya buat seperti model diskusi, kerja kelompok, ataupun dengan kurikulum kita seperti Kumbar ini. Kurikulum Merdeka Belajar lebih giat guru dan anak untuk lebih memahami dan kita lebih mendekat kepada anak-anak. Oke, berarti istilahnya kalau strategi itu seperti apa ya, diferensiasi, Iya, ya, diferensiasi. diskusi kan itu kan. Nah, kemudian Ibu sudah apa nih tentang model, kemudian
strategi pembelajarannya. Kemudian nanti ketika hari Jumat kira-kira persiapan ibu sudah bisakah kita melakukan observasi, bagaimana kesiapan ibu untuk melakukan observasi? Kalau untuk observasi hari Jumat kita siap. Saya akan membentuk anak-anak dan lebih mempelajari materi yang akan saya berikan, dan anak-anak akan saya buat secara berkelompok. Berarti sudah siap Bu ya? Iya, siap. Nah, luar biasa kayaknya. Jadi nggak sabar nih mau melakukan observasi di hari Jumat Bu ya. Kemudian terakhirnya Bu, kira-kira nanti dari kegiatan observasi kita di kelas, kira-kira ada nggak harapan Ibu ketika melakukan observasi di kelas pada hari Jumat besok? Harapan saya saat observasi itu nanti, saya lebih tahu kekurangan saya di mana yang akan saya perbaiki untuk hari selanjutnya, dan juga saya lebih tahu anak-anak itu di mana pemahaman mereka tentang pembelajaran antonim dan sinonim yang akan saya berikan. Luar biasa Bu ya. Jadi harapan saya juga mudah-mudahan kegiatan observasi kita di hari Jumat yang akan kita lakukan itu berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi kira-kira jam berapa besok kita melakukan observasi di kelas itu? Kalau pagi jam 8 kita mulai belajar. Jam 8 kita mulai ya. Oke, berarti sudah siap semua ya. Jadi kita mulai jam 8. Nanti ketika sekian menit kita kira-kira sekitar 5 menit mau masuk lagi, saya nanti akan berada di kelas Ibu. Mudah-mudahan nanti kegiatan observasi kita berjalan lancar Bu ya. Iya. Ada lagi kira-kira yang Ibu apakan yang menjadi unik-unik nanti supaya nanti ketika kita melakukan observasi berjalan dengan lancar. Kalau umpamanya nanti ya di saat observasi itu nanti akan Bapak lihat di mana kekurangan saya, di mana nanti saya akan memperbaiki. Mana kelebihan Bu ya. Iya. Jadi mungkin dari saya cuma itu Bu yang pengen saya tanya nanti berkaitan dengan kegiatan observasi kelas yang akan kita lakukan di hari nanti Bu ya. Jadi mungkin sampai sinilah percakapan pra observasi yang kami lakukan. Mudah-mudahan nanti kegiatan kami observasi di hari Jumat tepatnya jam pertama jam 8 sampai nanti jam 9 kami akan melakukan observasi. Mudah-mudahan ini berjalan dengan lancar. Jadi kegiatan observasi ini pra observasi dilakukan sebelum melaksanakan observasi, dan kita akan jumpa lagi setelah observasi dilaksanakan, yaitu pasca percakapan pasca observasi yang insya Allah nanti akan ditemani langsung oleh guru pengajar praktek saya, yaitu Kasihatun SPD. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-ibu semua. Sehat? Sudah makan? Oke, kita mulai pembelajaran kita. Silakan Desi ketua kelas yang tanya. Siap, Bro. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Bro, dimulai. Sudah selesai. Beri salam. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bagaimana Jagat? Oke. Belajar Pancasila. Suaranya besar kuat ya, Nak, ya? Oke, 1, 2, 3, ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, sekarang kamu mengucapkan Pancasila. 1, 2, 3, ya. Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, sekali lagi. Garuda Pancasila. Tahu semua? Tahu. Ya, 1, 2, 3, ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Merdeka. Merdeka. Oke, duduk. Ibu mengabsen dulu ya, Nak. Nah. Sebelum kita mulai pelajaran kita mengabsen dulu ya. Ya, Bu. Oke, absennya. Inara. Hadir, Bu. Oke, hadir. Ignor. Hadir, Bu. Desi. Hadir, Bu. Desria. Hadir, Bu. Priti. Hadir, Bu. Malayaki. Hadir, Bu. Siapa itu? Jessica. Hadir, Bu. Agustinus. Hadir, Bu. Mary. Hadir, Bu. Agnes. Hadir, Bu. Alvin. Hadir, Bu. Alia. Hadir, Bu. Fajar. Hadir, Bu. Sehat Pak Fajar? Bu. Sehat. Julia. Hadir, Bu. Gilang. Hadir, Bu. Oke, semua hadir di sini. Siapa yang nggak datang? Citra. Siapa yang nggak masuk hari ini, Nak? Citra, Bu. Mana Citra? Iya, Bu. Semalam sekolah dia kan? Iya, Bu. Sekarang sakit dia? Iya, Bu. Ada aku beritahu sama ibu. Ya udah, kalau sakit kita doa. Ah, Doakan bagaimana, Nak? supaya dia sembuh. Sehat dan sembuh. Dapat berkumpul dan belajar bersama kita lah. Lagi mulai besok, ya kan? Oke. Semua hadir, cuma satu orang yang nggak masuk. Sekarang pelajaran kita mulai. Pelajaran kita pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tentang antonim dan sinonim. Itu pelajarannya enak sekali. Sinonim dan antonim.
Ibu mau bertanya. Antonim itu apa? Lawan kata dari sinonim. Sedangkan sinonim persamaan kata. Coba kamu buka bukunya. Nah, persamaan kata dia kan? Antonim. Kalau lawan kata antonim, apa aja contohnya, Nak? Rapi adalah api. Hah? Antonim, lawan katanya apa aja? Apa? Apa, Nak? Mahal. Jadi? Murah. Katanya apa? Murah. Tinggi lawan katanya? Cantik lawan katanya? Jelek. Jadi apa lagi? Apa lagi? Cepat adalah lambat. Lambat. Seperti kura-kura yang lambat. Siapa sini yang lambat? Ada di sini yang lambat. Siapa yang lambat-lambat menulis? Berarti sama dia dengan antonim. Nah, kalau sinonim, apa sinonim? Persamaan kata. Sinonim apa dia? Contohnya? Hah? Sinonim apa? Apa? Terus apa lagi? Iya, rapi adalah api. Coba siapa mau bikin menulis ke depan? Ayo, Jessica. Buat contoh untuk lawan kata untuk antonim. Antonim adalah apa tadi? Lawan kata dari sinonim. Tulis dulu. Antonim adalah, perhatikan ke depan anak ibu supaya jadi anak pintar. Jangan naik ke atas, ada di gunung. Antonim adalah, jangan lambat kali. Sama adalah. Antonim adalah lawan kata dari sinonim. Contohnya, buat contoh. Satu. Apa antonim contohnya? Satu. Gelap. Gelap apa? Terang. Ini buat registrasi dulu ya. Oke, lagi. Nah, nomor 2. Apa lagi, Nak? Besar. Jadi kecil. Kayak si Mikael menjadi Ali. Iya, atau si Ali kecil. Iya kan? Iya, Bu. Jadi besar, sama besar dia. Jadi Kecil. Oke, 3. Apa lagi? Jujur. Siapa yang suka jujur? Angkat tangan. Semua mau jujur, padahal bohong ya. Gerald enggak, dia mau bohong. Ya kan Gerald, duduk bagus Gerald, tegak sedikit Gerald. Bohong nak, bukan bohong. Oke, dah duduk. Tarik garisnya, garis ini. Oke, silakan duduk. Nah, siapa sekarang mau bikin sinonim? Ayo, Pipi.
sinonim. Sinonim adalah persamaan kata. Di sini anak ibu cantik. Bersama dengan persamaan kata. Udah. Persamaan kata. Dulunya begini sayang. Cinta ibu. Persamaan kata adalah sinonim. Antonim. Apa tadi? Lawan kata dari sinonim. Oke, persamaan kata. Contohnya. Contoh Priti. Dengan satu di bawah. Ini. Apa sinonim contohnya? Apa? Pintar. Persamaannya apa? Pandai. Rapi. Oke. Cukup dua aja? Ya, Bu. Coba sekali lagi kita baca sama-sama. Kuat semua. Tangannya dilipat, pandangannya ke depan. Kemudian tegak. Antonim adalah 1, 2, 3 ya. Antonim adalah lawan kata dari sinonim. Contoh. Antonimnya besar. Antonimnya kecil. jujur. Antonimnya bohong. Oke, nomor 2. Sinonim adalah Sinonim adalah persamaan kata. Contoh. 1. Pintar. Sinonimnya Pandai. rapi. Sinonimnya Api. oke. Siapa yang belum mengerti? Siapa belum tahu? Siapa yang belum mengerti dan belum tahu? Coba. Coba angkat tangan. Oke. Mika. Apa Mika? Tanya sama ibu. Yang mana belum mengerti? Tentang mana? Antonim atau sinonim? Yang mana? Hah? Sinonim. Sinonim itu persamaan. Kamu cantik. Persamaan cantik itu apa? Jelek. Itu antonim nak. Persamaan cantik. Apa persamaan cantiknya? Kalau cantik kamu, terus kamu juga cantik. Apa persamaannya? Bagus, molek, iya kan? Kalau jelek, siapa jelek di sini? Ada yang jelek? Enggak. Kalau jelek persamaannya apa? Buruk. Itu kalau jelek, buruk persamaannya. Tapi kalau dia cantik, lawan katanya atau antonimnya adalah
jelek itu lawan katanya. Nah, sekarang coba kita mulai mengerjakan soal. Ambil bukunya. Itu biasa deh, biasa. Ini. Buat namanya. Ayo buat namanya dulu. Kelasnya. Ya, cepat dulu. Lihat di halaman 17 latihan, lengkapi kalimat pada kotak di bawah ini dengan kata-kata bercetak tebal di samping. Lihat dia. Anak yang titik-titik akan dijauhi temannya. Anak yang apa? Anak yang mana? Anak yang nakal itu tanda garis itu kamu isi. Anak yang nakal akan dijauhi temannya. Nomor 23, anak yang titik-titik kami jarang berbicara. Dia lebih senang menghabiskan waktunya untuk membaca atau melukis. 3, anak yang apa? Oke. Silakan anak ibu semua. Anak ibu yang kita tinggal, berapa soal itu? 10. Coba tegak tulis pelajaran. Tadi matamu dibuka. Kau buka. Gampang itu. Di buku seorang titik-titik, beliau tidak pernah marah atau dendam dengan kelangkaan kami. Ayo Agus. Sekarang Citra sehat ya? Kenapa dia? Gak ada kabar di WA. Itu. Halo.
Kamu buat namamu ya. Jangan lupa namanya Bu.
Jadi supaya ya betul. Jadi kita baca sama-sama penjelasannya. Udah semua? Udah semua? Ini udah? Udah di belakang? Oke. Kalau udah di belakang, kita simpulkan. Lihat dia. Nomor 1. Anak yang akan dijauhi temannya. Nomor 2, bagus duduknya. Rapi lagi duduknya. Orangnya jangan ada. 3, anak yang alim. Kami jarang berbicara, dia lebih senang menghabiskan waktunya untuk membaca atau melukis. Nomor 3, ibuku seorang yang lama. Beliau tidak pernah marah dan dendam dengan kenakalan kami. Sejak kisahnya menyelamatkan sang adik dari rumahnya yang terbakar api tersebar, Ani selalu dikenal sebagai si anak berani. Ya kan? Karena dia berani menyelamatkan adiknya. Kamu harus giat belajar karena rajin, pandai. Ayu sering membawa bekal dari rumah dan menyimpan uang jajannya. Ayu anak yang hebat. Nomor
7. Anak yang dititipi lalu dapat dipercaya dan tidak suka berbuat curang. Apa? Anak yang 7. Nomor 8. Niko adalah anak yang baik. Dia tidak pernah menyakiti perasaan orang lain. Adikku dikenal karena senyum sapanya yang bersahabat. Dia sangat ramah. Ayo semangat, kita harus optimistis. Dapat menyelesaikan tugas ini tepat waktu. Oke. Nah, di sini kamu harus lebih belajar lagi tentang antonim dan sinonim. Oke. Sebelum kita akhiri pelajaran kita, belum pulang. Siapa lagi mau bertanya? Ada yang mau bertanya lagi? Kurang jelas? Nah, di rumah kamu pelajari dia tentang sinonim dan antonim. Kalau antonim adalah lawan kata, sedangkan sinonim adalah persamaan. Kamu sering itu nanti di rumah mengucapkannya itu. Itu perkataan yang kita ucapkan di sehari-hari kita. Nah, sekarang sebelum kita pulang, sebelum kita sudahi pelajaran kita, ini semua gimana dok? Ada yang mau pulang? Mari kawan-kawan, marilah pulang ya. Mau pulang? Oke, semua serentak tangannya di samping. Mari kawan-kawan, ayo 1, 2, 3 ya. Mari kawan-kawan, marilah pulang. Beri salam ibu, selamat siang. Besok kami kan datang kembali bersama-sama belajar di sini. Besok kami kan datang kembali bersama-sama belajar di sini. Ya. Mari kawan-kawan, marilah pulang. Beri salam ibu, selamat siang. Besok kami kan datang kembali bersama-sama belajar di sini. Besok kami kan datang kembali bersama-sama belajar di sini. Oke, Bapak saya Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berangkat. Mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Selamat siang Alaikum semua. Siang, Bu. Belajar di rumah, jangan main. Oke, dari sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi sama saya Suwardi Effendi Saputra, SPD. Saya merupakan guru di SD Negeri 028 Tapu Indah, dan saya merupakan juga guru penggerak calon guru penggerak angkatan ke-11 dari Kecamatan Pangkal Kuras, Kabupaten Kepulauan Riau. Di sini saya melaksanakan kegiatan pasca observasi, dan di sini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan kerja saya bersama Bu Anita. Kabar Ibu sehat?
Bu Anita Sitorus SPD. Kemudian saya juga ditemani oleh tenaga praktek pengajar saya yaitu Bu Kasihatun SPD. Nah Bu, saya Bu. Alhamdulillahirobbilalamin. Baiklah, di sini saya akan melakukan percakapan pasca observasi yang telah dilakukan kami lakukan tadi bersama Bu Anita Sitorus di kelasnya. Baik Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan observasi tadi Bu? Setelah saya membuat observasi tadi, saya senang, saya bangga dengan pembelajaran yang saya lakukan. Alhamdulillah Ibu ya. Saya pun melihatnya tadi pembelajaran Ibu lakukan tadi berjalan dengan lancar. Semuanya anak-anak pun sangat antusias ya Bu ya. Nah, kira-kira menurut Ibu, apakah proses pembelajaran yang dilakukan tadi sudah berhasil atau belum? Kalau proses pembelajaran yang saya lakukan tadi belum mencukupi. Cukup ya. Masih standar dengan nilai saya yang masih 5 gitu. Nah gini Bu, berarti kalau kita beri level ada antara 1 sampai 10. Nah kira-kira kegiatan tadi kita lakukan Ibu itu lebih dominannya ke level yang mana? Saya rasa level saya level ke-5 dulu. 5. Untuk saya perbaiki nanti. Nah berarti Ibu telah mengukur kemampuan Ibu ke ke-5. Nah apa yang membuat Ibu merasa mengambil level 5 gitu, ngapa nggak level 6, 7, 8 dan lain sebagainya? Saya ingin memperbaikinya karena di situ saya melihat siswa-siswa saya atau didik saya masih kurang pemahaman pembelajaran metode yang saya berikan tentang sinonim dan antonim. Oh gitu Bu ya. Jadi istilahnya anak itu kurang aktif apa ya. Nah, jadi kalau berdasarkan yang kita lakukan tadi, kira-kira untuk meningkatkan kemampuan anak itu ada nggak hal-hal yang bisa dilakukan ke depannya selain apa kita lakukan? Ada nggak hal yang bisa kita lakukan ke depannya, entah bawa anak itu kemana gitu? Yang saya ingin anak-anak itu lebih memahami, lebih mendalami materi yang akan saya berikan itu dengan cara bukan hanya dalam kelas saja. Saya ingin anak-anak itu saya bawa ke ruangan terbuka atau ke halaman sekolah saya. Dengan cara saya membawanya, saya lebih mendekatkan anak-anak itu apa arti dengan sinonim dan antonim itu. Dan saya akan menunjukkan kepada mereka di mana dia posisi itu, antonim itu di mana. Saya bawa ke tempat yang halaman yang bersih, saya tunjukkan kepada mereka ini apa namanya. Nah, halamannya halaman bersih, cantik. Nah, saya bawa ke belakang sekolah dengan halaman yang kotor. Nah, saya tanya dengan anak-anak, ini halamannya bagaimana nak? Kotor. Nah, ini antonim atau sinonim? Jadi mereka lebih mendalami dan lebih memahami dengan pembelajaran yang saya buat. Nah, metode yang saya buat itu bisa saya lakukan dan saya cakup agar mereka lebih mengerti dengan arti yang saya beri kepada mereka. Berarti dengan artian tadi proses pembelajaran dilakukan di kelas, berarti tujuan pembelajaran yang disampaikan itu berarti belum sepenuhnya terpenuhi. Sempurna saya rasa untuk pembelajaran saya dalam kelas. Saya rasa saya ingin membuat dengan metode yang lebih bagus lagi dengan cara membawa ke ruangan luar atau membuat kerja kelompok, diskusi atau mengadakan permainan atau gambar, angka gitu. Begitu ya. Jadi berarti langkah selanjutnya itu nanti akan apa lebih apa lagi ya. Nah, jadi kira-kira supaya ini tercapai ada berapa lama nggak waktu Ibu untuk melakukan rencana selanjutnya untuk memperbaiki? Ya misalnya kan ada kurang gitu kan, kurangnya entah siswa kurang aktif, kemudian medianya, kemudian cuma di dalam kelas mau dibawa. Nah, jadi kira-kira ini rencana yang Ibu lakukan ini kira-kira berapa tenggang waktu yang entah 1 minggu, 1 bulan dan lain sebagainya? Mungkin untuk tenggang waktunya di saat sekarang di ini
waktu untuk kita mengadakan ujian, mungkin kesibukan membuat soal. Sebulan akan saya usahakan, atau di semester kedua akan saya ubah, dengan rancangan yang lebih memahami anak-anak itu dengan tidak monoton aja, hanya mendengar, saya jelaskan, terus mengerjakan. Tapi mereka akan lebih aktif untuk cara bermain atau game atau bagaimana itu yang saya ingin lakukan kepada anak-anak saya. Baik Ibu ya, luar biasa Bu ya. Berarti rencana kedepannya sangat luar biasa. Jadi harapan saya juga rencana yang Ibu rancang ini akan terpenuhi dengan baik Ibu ya. Jadi setelah kita melakukan ini observasi kemudian ini, kira-kira menurut perasaan Ibu istilahnya ada nggak titik terang dari hasil dari apa kita ini, percakapan kita ini untuk langkah kedepannya lebih baik lagi? Saya merasa saya agak terbantu dengan saya ditanya, diwawancarai begini. Jadi kekurangan saya itu, saya tahu di mana kekurangan saya, yang akan saya perbaiki sebagai saya sebagai guru, atau saya nanti mengajak kawan sejawat saya untuk lebih menilai saya di mana letak pembelajaran saya itu kurang untuk saya jelaskan kepada anak. Oke Bu, mudah-mudahan ini terlaksana dengan baik ya. Mbak Ila, terima kasih atas waktunya, telah bersedia meluangkan waktu untuk melakukan kegiatan ini. Mudah-mudahan harapan kita ke depannya lebih baik lagi ya Bu ya. Untuk itu mungkin sama Ibu saya ucapkan terima kasih dan rangkaian kegiatan kita sudah selesai, dan terima kasih waktunya. Kemudian untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ibu tenaga praktek pengajar saya, yaitu Ibu Pasiatun SPD. Pada Ibu memberi masukan atau arahan, kami saya persilakan. Terima kasih Pak. Ini secara keseluruhan ya nih Bapak Ibu, jadi proses bisa akademiknya itu bagus, hasilnya juga bagus gitu. Kemudian ini seorang host Pak Suati ini juga sudah menanyakan apa yang sudah dilakukan pada saat pembelajaran pada saat mengobservasi itu ya. Kemudian untuk menyampaikan catatan hasil observasi berbasis data atau yang bebas dari penilaian dan kontribusi ini, fokusnya pada area yang dikembangkan tadi udah mulai muncul gitu, tetapi ada agak sedikit gitu area yang lain gitu kan Ibu, soalnya nanti lain pula yang mau dikembangkan lagi gitu ya, ada sesuatu lagi ini lebih bagus. Kemudian ini yang untuk menanyakan apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil observasi yang barusan dilakukan, Pak juga masih ada ulang waktunya berapa lama yang akan dicapai oleh Ibu dalam melaksanakan rencana aksinya tersebut ya Ibu ya. Jadi berapa tadi Bu? Sebulan ya, sebulan itu semua udah bagus. Saya rasa itu sudah memenuhi kriteria semuanya dari proses pasca observasi supervisi akademik. Terima kasih. Ya, baik lalu terima kasih atas saran dan masukan sama Ibu tentang proses pasca observasi ini. Baiklah, terima kasih. Cuma itu hanya sampai di sini kegiatan pasca observasi yang kami lakukan. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan sejawat saya, yaitu Bu Anita Sutoro SPD, dan juga kepada Ibu pengajar praktek saya, Ibu Kasiatun SPD. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat khususnya bagi saya sendiri dan juga bagi rekan-rekan yang lain. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.